Oke, hari ini kita bertemu dalam tutorial Adobe Illustrator. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan Illustrator ini untuk membuat sebuah tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan. Dikenal juga seni tipografi yaitu karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen utama. Dalam seni tipografi, pengertian huruf bisa lambang, bunyi diabaikan. Oke, hari ini kita akan membuat tipografi berdasarkan gambar yang sudah ada. Jika di materi LKS, itu ada di LKS 3 Adobe Illustrator halaman 23. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan import file gambar yang akan kita gunakan sebagai mockup ataupun gambar yang akan kita isi sebagai tipografi. Kita ambil file, kemudian place, kita ambil gambarnya ya ini cats. Untuk gambar Bapak sediakan di deskripsi. Oke, kita atur kalau sudah embed. Nah, agar gambar yang kita buat ini kita ubah menjadi vektor, kita tracing terlebih dahulu menggunakan line segment tool. Oke, atau kita juga bisa lebih mudah itu menggunakan pen tool. Kita sini kita tracing dulu. Kita buat seperti ini. Nanti tinggal kita rapikan menggunakan direct selection tool. Di bagian permukaan yang melengkung, nanti kita rapikan menggunakan direct selection tool sehingga gambar yang kita hasilkan itu akan sesuai. Kalau sudah, kita akhiri. Kita rapikan dengan menggunakan direct selection tool. Oke, titik yang ini, yang lengkung ini, karena kita membuatnya berupa sudut, kita convert menggunakan convert to anchor point to smooth. Oke, jadi kita atur. Oke, tidak masalah ya, tidak 100% persis seperti ini, tetapi kita buat menyerupai gambar yang kita import tadi. Oke. Seperti ini.
kita manfaatkan handle di sini untuk menarik atau mengatur kelengkungan dari kurva yang kita buat. Jadi memang ketika men-tracing atau membuat shape itu kita perlu ketelitian dan kesabaran, karena ini adalah kunci dari seorang desainer grafis, yaitu ketelitian dan kesabaran. Oke, bagian ekor sudah cukup seperti ini. Kita atur ke yang lain. Oke, cukup. Kita tinggal ubah warna sesuai yang kita mau. Nah, jadi di sini ini adalah gambar aslinya. Ini gambar hasil tracing yang kita buat. Kalau sudah selesai seperti ini, gambar aslinya bisa kita hapus. Sekarang kita fokus ke hasil tracing. Nah, agar nanti ketika ada kekeliruan kita tidak perlu men-tracing ulang gambarnya, maka di sini kita buat copy, ya. Jadi di layer ini kita buat dua, kita hide salah satu. Nah, sekarang kita tinggal fokus ke kucing yang sudah kita buat. Setelah kita melakukan tracing, sebelum kita membuat tipografi atau tulisan, gambar kucing ini kita potong-potong terlebih dahulu menggunakan line segment tool, menggunakan garis ini. Posisi pemotongannya itu bebas, misalkan ingin potong di telinga seperti ini. Oke. Supaya terlihat, garisnya kita ubah jadi kuning, warna garisnya kita ubah, kita bedakan. Line segment, garisnya kuning, kita potong seperti ini, potong lagi, potong, bagian ekornya juga. Oke, misalkan sudah seperti ini. Kemudian kita blok semua objek di sini. Kita ke menu Window, kemudian kita pilih Pathfinder. Ini adalah jendela Pathfinder. Di Pathfinder kita pilih Divide. Nah, jadi di sini
bagian garisnya akan hilang. Setelah divide, kita klik kanan, pilih ungroup. Setelah kita ungroup, maka bagian-bagian kucing tadi sudah terpotong sesuai garis yang kita buat sebelumnya. Setelah ini kita buat kata menggunakan type tool. Kita klik misalkan black, kita atur ukurannya, jenis tulisannya kita bisa buat yang menarik. Maybe jenis tulisan yang lain. Oke, ini saja. Oh ya, agar lebih rapi kita gunakan saja jenis tulisan yang jadinya itu simetris, tidak miring seperti ini. Kita bisa kita bisa pilih dan usahakan jenis tulisan yang tebal agar terlihat. Kita pilih saja. Kita buat lagi tulisan kita blok tulisannya, kita pilih arrange, bring to front. Jadi semua tulisannya kita tempatkan di depan objek. Kita blok tulisannya, kita klik kanan, arrange, kita pilih send to back. Jadi tulisannya ini dia akan berada di belakang gambar atau belakang objek tulisan. Oke, berikutnya kita pilih salah satu bagian dari gambar atau objek kucing yang ingin kita gantikan dengan tulisan. Kita pilih salah satu, kita pilih tulisannya juga dengan sambil menekan tombol shift. Jika sudah, kita tekan shortcut tombol Ctrl Alt dan C. Jadi tulisan yang kita buat dia akan otomatis masuk atau menyesuaikan sesuai pola pada gambar. Oke, kita coba lagi. Sekarang yang bagian badan, kita klik tulisannya, shortcut Ctrl Alt C. Jadi kita bisa tambahkan tulisan yang lain. Kita ubah, kita atur, kita buat beberapa, arrange, send to back. Pilih katanya, pilih bagiannya, Ctrl Alt C, Ctrl Alt C.
mungkin kita ganti bagian tinggal kita atur semua bagian yang ingin kita ubah menjadi kata. Kemudian terakhir, agar lebih menarik, kita berikan efek 3D atau 3 dimensi dengan cara kita klik salah satu bagian teksnya. Agar lebih menarik juga, kita ganti warna tulisannya. Oke, di sini kita pilih new fill, tambahkan, ganti warna. Begitu juga dengan yang lain. Di bagian appearance, pilih menu, add new fill, fillnya kita ganti dengan warna yang lain. Nah, kalau sudah, tulisan yang kita berikan tadi, yang kita buat tadi, kita berikan efek, kemudian 3D, extrude, dan bevel. Nah, agar kita bisa ngatur, kita klik preview. Kita tidak perlu kita blok dulu semua objeknya, efek 3D, extrude and bevel, kita preview, kita atur. Seperti ini kalau sudah oke. Nah, dari sini setelah ini kita tinggal simpan, save as, kita berikan nama tipografi jam. Kalau sudah save, oke. Sampai sini tutorial yang Bapak berikan. Nah, silakan kamu buat, kamu atur dengan gambar yang lain, dengan objek yang lain. Bisa teksnya juga bisa kamu tambahkan efek, baik itu extrude atau bevel, atau jika ingin diberikan efek bayangan, kita pilih stylize, pilih drop shadow. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi pada tutorial berikutnya. Sampai jumpa.